yang sebentar lagi akan bertemu. Sejauh ini apa yang harus dikhawatirkan dengan permainan Myanmar, Bung? Saya rasa organisasi pertahanan yang baik, organisasi melakukan pressure yang baik juga Indonesia harus bisa melewatinya. Apalagi ketika melawan Filipina, saya rasa Indonesia sudah bermain cukup baik dan berhasil melewati pressure dengan sedikit long ball dan memanfaatkan ruang yang ditinggalkan oleh pemain bertahan dari Filipina. Ya, saya setuju dengan apa yang Anda katakan karena seharusnya kalau kita lihat secara skuad yang dimiliki, kita tidak perlu gentar sama sekali ya, Bung ya? Ya, tidak perlu gentar karena menurut saya ini adalah skuad terbaik Indonesia sejak 3 gelaran SEA Games terakhir, 2017, 2019, dan sekarang menurut saya ini adalah yang paling terbaik yang pernah ada, apalagi ditambah dengan 3 pemain senior. Di situ ada Mark Klok, ada Kambuaya, dan ada juga Fahrudin. Saya rasa Indonesia mempunyai peluang untuk bisa bermain dengan maksimal dan meraih hasil maksimal tentunya. Ya, membicarakan mengenai hal tersebut, apakah menurut Anda STI akan melakukan perubahan lagi dalam laga kali ini baik dari skema permainan dan juga pemilihan pemain dibanding laga sebelumnya? Dari skema permainan saya rasa tidak akan jauh berubah, tetapi mungkin dari segi pemilihan pemain, saya rasa dengan jarak 2 hari tentu akan ada rotasi pemain yang akan dilakukan oleh pelatih tim nasional Indonesia, dan saya rasa mungkin di lini depan akan ada sedikit perubahan. Kính mời toàn thể quý vị đứng dậy làm lễ chào cờ. Quốc ca Indonesia. National anthem of Myanmar. Quốc ca Myanmar.
Ya, baru saja kita mendengarkan national anthem dari kedua kesebelasan yaitu Indonesia dan juga Myanmar. Kalau kita sedikit membahas mengenai Myanmar secara fisik dan stamina, saya bisa mengatakan bahwa fisik dan stamina mereka cukup kuat nih Bung. Dan dua hal tersebut juga sering membuat mereka bermain high pressing. Dan saat ini kita akan melihat line up yang diturunkan oleh Indonesia sendiri. Di sana ada nama Marcelino Ferdinand ternyata yang diturunkan oleh sang pelatih. Bagaimana mengenai nama satu ini, Bung? Ya, sebuah kejutan. Marcelino Ferdinand, kelahiran 2004, 17 tahun, 4 gol musim lalu di Liga 1, pencetak gol termuda juga, dan mencetak gol ketika berhadapan melawan Filipina. Saya rasa dia akan menjadi sesuatu yang ekstra hari ini, nilai tambah untuk tim nasional Indonesia. Ya, sedangkan ini adalah line up yang diturunkan oleh Myanmar. Ini bisa saya katakan adalah line up terbaik yang diturunkan oleh Coach Popov. Ya, betul sekali. Felizar Popov memainkan seluruh pemain yang sudah mencetak gol di fase grup kali ini dan semuanya bermain dan kita lihat mereka full tim. Ya, dan tadi sempat terpotong Bung obrolan kita mengenai bagaimanakah skenario jika Myanmar melakukan high pressing, antisipasi apa yang harus dilakukan oleh Fahrudin dan kawan-kawan? Saya rasa Myanmar akan memainkan sepak bola yang kurang lebih sama dengan Filipina, akan mencoba mencegah Indonesia menguasai lebih banyak bola, mencoba melakukan tekanan di atas, high pressing, dan disitulah Indonesia bisa memanfaatkan ruang-ruang yang ditinggalkan oleh center back, full back yang naik tinggi untuk melakukan pressure. Dan terutama juga kita harus memaksimalkan set piece karena ini bisa menjadi kelemahan dari Myanmar sendiri kalau kita berkaca dengan laga-laga sebelumnya, Bung. Ya, betul sekali. Myanmar menang melawan Timor Leste dengan skor 3-2, menang juga melawan Filipina dengan skor 3-2 juga, dan 4 gol yang kebobolan Myanmar, 3 diantaranya itu dari set piece. Dan Indonesia bisa memanfaatkan itu karena Indonesia ketika berhadapan dengan Timor Leste, berhadapan dengan Filipina, mencetak gol dari situasi bola mati. Iya, dan memang juga dari hal tersebut juga kita lihat kelebihan dari Myanmar saat ini adalah permainannya dari open play. Dan kalau kita membahas juga dari beberapa pertandingan yang sudah dijalankan oleh Indonesia, bagaimana lini depan mengenai finishing touch masih harus melakukan banyak sekali pekerjaan untuk Indonesia, Bung. Karena banyak sekali juga peluang-peluang yang didapatkan akan tetapi tidak berbuah gol dari peluang tersebut. Ya, saat ini Indonesia memimpin klasmen untuk yang paling mencetak banyak gol dengan 8 gol yang sudah dicetak, bahkan lebih banyak daripada Vietnam sendiri. Ini membuktikan bahwa Indonesia adalah tim yang agresif, tim yang menyerang. Tetapi patut diwaspadai juga karena 8 gol yang dicetak, Indonesia harus kebobolan dengan 4. Ya, ini menjadi catatan besar tentunya bagi sang pelatih dan semoga saja kita harapkan pertandingan pada hari ini Indonesia menang meskipun sudah dikatakan juga oleh Bung Bes, seri saja kita juga sudah aman. Dan sekarang saatnya kita untuk menyaksikan bersama-sama ini dia pertandingan babak pertama antara Indonesia melawan Myanmar yang akan dipandu Bung Bes dan juga Bung Hadi Ahai Gunawan. Selamat menyaksikan. Ya, terima kasih Feni. Selamat sore, salam olahraga pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Saat ini kita akan menyaksikan pertandingan babak pertama antara Indonesia melawan Myanmar pada Grup A cabang sepak bola SEA Games ke-31 tahun 2022 di Hanoi, Vietnam. Di mana Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang saja melawan Myanmar karena memang keunggulan selisih gol atas Myanmar. Ini merupakan peluang yang cukup bagus buat Indonesia untuk menembus babak semifinal. Dan pemirsa, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang komentator yang sudah tidak asing lagi yaitu Bung Bes. Bung Bes, bagaimana Anda melihat susunan para pemain Indonesia yang ada perubahan di starting line-up yaitu Marcelino, sedangkan Myanmar juga ada satu perubahan di starting line-up? Ya, saya rasa dari tim nasional Indonesia, Bung Ahai, 2 pemain yang diganti dari pertandingan melawan Filipina, di mana Marcelino menggantikan peran Abimanyu dan juga Ridwan yang harus duduk di bangku cadangan dan memberikan tempatnya kepada Jauhari. Saya rasa Indonesia akan tampil lebih menyerang hari ini, tidak mencari hasil seri tetapi mencoba mencetak gol di awal. Ya, tentu saja Indonesia jangan sampai puas dengan bermain imbang. Ya, Witan Sulaiman dari tengah, Witan berusaha membawa bola. Cepat Witan, siapa akan diberikan? Langsung arahkan kepada Asnawi, angkat ke kotak penalti. Oh, berbahaya tapi Piai Piao Tu, penjaga gawang Myanmar tadi berhasil menyelamatkan umpan yang sebenarnya dilakukan dari Asnawi tadi, Bung Bes. Ya, sebuah peluang pertama dari Indonesia dari sisi kanan, memanfaatkan lebar lapangan dan sebuah umpan yang sepertinya langsung mengarah ke gawang berhasil diselamatkan oleh kiper Myanmar. 1-0 untuk Indonesia dari segi peluang. Ya, tendangan penjuru yang pertama buat Indonesia nampaknya kembali
McClock yang menjadi pemain yang dipercaya untuk melakukan eksekusi tendangan penjuru. Kita lihat ada 3 pemain Indonesia, Fahrudin, Rizky Ridho, dan juga Irfan Johari di area gawang dari Myanmar. Lakukan sudah. Tidak berhasil tadi, tendangan penjuru Indonesia masih gagal. Tapi hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Nampaknya Rizky Ridho yang mencetak gol kemarin lewat sunduran kepala saat melawan Filipina, terus mendapatkan kawalan yang sangat ketat dari Hein Zear Lin, center back Myanmar yang memakai posisi pemain belakang 5 di sini, Bung Bes. Ya, kita lihat Myanmar mencoba untuk menekan Indonesia dan memanfaatkan celah yang ada dengan menggunakan 5. Peluangnya sangat baik tadi dari Egy, gagal tadi dengan kaki kanannya, Bung Bes. Ya, kita lihat ada kombinasi permainan tadi dari Egy dan berhasil melakukan satu tembakan yang belum on target, tetapi kita lihat ada celah di sana, tidak ada hadir back kiri daripada Myanmar yang membuat Egy berhasil bebas dan melepaskan tendangan dari kaki kanannya. Sesungguhnya peluang yang sangat bagus tadi, Bung Bes. Peluang yang sangat bagus karena Myanmar fokus kepada bola, tidak fokus kepada Egy, dan akhirnya Egy mendapatkan umpan dan disinilah tercipta peluang pertama untuk Indonesia. Kedua, Hein Zear Lin membawa bola. Hein Zear Lin berusaha dekat oleh Irfan Johari langsung ke depan, maksudnya kepada Yelin Tet, namun gagal. Adalah pelatih Sintayong, pelatih berusia 52 tahun asal Korea Selatan, yang sukses membawa Indonesia maju ke babak final AFF 2020. Yelin Tet, Myanmar, arahkan tadi maksudnya kepada Miat Kaung Khan, gagal tadi, langsung mengarahkan depan Indonesia. Irfan Johari berduel dengan Hein Zear Lin, lempar ke dalam Indonesia. Adalah Emil Popov yang juga mengasuh Myanmar saat dikalahkan di Indonesia di babak semifinal SEA Games 2019, Bung Bes. Ya, betul sekali. Felizar Popov sejak 2019 sudah menukangi tim nasional Myanmar U23 dan kali ini dia kembali dan mencoba untuk mengalahkan Indonesia karena sebelumnya dia kalah oleh Indonesia dengan skor 4-2. Gagal tadi serangan Indonesia. McClock berduel di udara. Luing Mo Aung, Ten Henso tadi. Egy Maulana Fikri mencoba melewati para pemain Myanmar, Somo Cho dan juga Zhao Winan tadi. Kita lihat Ricky Kambuaya yang terus dikawal oleh Zhao Winten. Asnawi Mangkualam, lemparan ke dalam. Asnawi juga salah satu pemain Indonesia yang bermain di SEA Games 2019 saat mengalahkan Myanmar di semifinal. Asnawi juga bermain untuk Indonesia pada tahun 2017, jadi ini adalah SEA Games ketiga untuk Asnawi Mangkualam. Saat itu berusia sangat muda, Bung Bes. Asnawi memperkuat Indonesia di SEA Games. Terlepas kita lihat ada Egy langsung kepada Irfan, shooting Irfan, gagal, Egy lagi, bola menendang, gol! Alhamdulillah, gol yang tidak disangka-sangka, lahir juga lewat kaki kanan Egy Maulana Fikri, langsung merobek gawang Pyo 2 dari Myanmar sehingga mengubah skor menjadi 1-0 buat keunggulan Indonesia. Sebuah gol tentu saja sangat penting, Bung Bes. Ya, pressing atas yang diterapkan oleh Indonesia berhasil membuahkan hasil. Bola direbut oleh Irfan Johari, sebuah shooting yang diblok dan akhirnya jatuh ke kaki Egy Maulana Fikri dan kembali diblok lagi dan akhirnya gol. 1-0 untuk Indonesia. Pergerakan yang sangat baik kita lihat dimulai oleh Irfan Johari dan jatuh ke Egy Maulana Fikri dan kita lihat sebuah sontekan dari kaki kiri berhasil merobek gawang dari Myanmar. Ya, sebuah gol yang tentu saja sangat penting meskipun tadi sempat berbelok arah karena mengenai kaki dari pemain Myanmar, tapi tentu saja bola langsung masuk ke gawang Pyo 2 dari Myanmar sehingga mengubah skor menjadi 1-0 buat keunggulan sementara Indonesia. Kini kita lihat Hein Zear Lin ke belakang kepada Pyo 2, kembali kepada Hein Zear Lin, mencari rekan Hein Zear Lin, siapa yang akan diberikan? Langsung angkat jauh ke depan, maksudnya kepada Ted Piawai, namun bola lebih dekat dengan penjaga gawang Hernando Ari Sutaryadi yang juga setelah 3 pertandingan ini dipercaya oleh Sintayong untuk mengawal gawang Indonesia di SEA Games ke-31 ini, Bung Bes. Ya, awalan yang baik untuk tim nasional Indonesia, 1-0 skor sementara.
Dan kita bisa lihat Bung Ahai tadi Indonesia ketika tidak pegang bola, mereka mencoba kembali ke formasi awal 4-1-4-1-4-1. Kita lihat sebagai Mark Locke, sebagai orang yang berada di sana penghubung antara lini pertahanan. Aung Munaso, Zhao Winten, Luin Ngoong. Oh, putus di kaki Egy, ke tengah sangat cantik. Oh, dicocor saja tadi sebuah rancangan yang sebenarnya sangat bagus tadi Bung Bes. Ya, sangat baik sekali Indonesia berhasil melakukan recovery ball dan mencoba melakukan tekanan langsung. Tapi kita lihat baru ada satu pemain, belum ada pemain lain yang follow up. Tendangan gawang buat Indonesia. Pendek saja kepada Rizky Ridho. Angkat bola ke depan langsung kepada arah Egy Maulana Fikri. Dikawal oleh Aung Munaso. Egy Maulana Fikri gagal tadi karena memang bola dicocor saja oleh Zhao Winten yang memang harus bertarung mati-matian di lini tengah mereka untuk menghadapi trio lini tengah Indonesia, yaitu ada Mark Locke, Ricky Kambuaya dan juga Marcelino Ferdinand. Tentu saja Marcelino Ferdinand pemain yang sangat diharapkan untuk menjadi pondasi dasar tim nasional Indonesia di masa depan, Bung Bes. Ya, harapannya tentunya ini bukan SEA Games terakhir dari Marcelino Ferdinand. Ini Masih adalah banyak SEA Games waktu, Bung Bes, ya. Pertamanya dia, dan kita harapkan di SEA Games berikutnya akan ada sosok Marcelino Ferdinand yang masih di sana, yang akan semakin dewasa, yang akan memimpin Indonesia di masa depan. Oh, gagal kita lihat tadi Alfreander Dewangga berusaha meraih bola yang memang sangat midfielder gelandang bertahan, tetapi kali ini dimodifikasi kembali posisinya. Tidak hadirnya seorang Arhan berhasil ditutupi dengan kehadiran Dewangga. Sama-sama main di klub yang sama, Semarang. Oh, terlepas kita lihat Kambuaya di kotak penalti, masuk Kambuaya, awal Witan Sulaiman, syuting dan gol! Alhamdulillah, 2-0. Indonesia mampu menggandakan kemenangan atau keunggulan di babak pertama ini melawan Myanmar lewat cocoran yang dilakukan oleh Witan Sulaiman. Sebuah gol yang tidak disangka-sangka meskipun pelan, tapi sudah cukup untuk bisa membungkam gawang dari Pio Pio Tu dari Myanmar. Sebuah gol yang sangat manis sesungguhnya, Bung Mes. Ya, gaspol Indonesia. Baru menit ke-9 sudah 2 gol dicetak, dan 2 golnya hasil dari pantulan dari bek. Tapi kita lihat bagaimana pergerakan individu dari seorang Ricky Kambuaya. Sangat geli. Berhasil menggocek 1-2 pemain, dan akhirnya dia menarik semua pemain ke arah dia. Dan kita lihat Witan berdiri bebas melepaskan tendangan dengan kaki kanan yang sempat mengenai bek, dan akhirnya gol. 2-0 untuk Indonesia. Ya, menyentuh kaki Yelin Tet tadi membuat penjaga gawang Pio Pio Tu tidak berdaya melihat bola langsung masuk ke sudut kiri gawang Myanmar sehingga mengubah skor menjadi 2-0 buat keunggulan sementara Indonesia. Kini Myanmar lewat Heng Ziar Lin berusaha membangun serangan dari tengah. Ada Zhao Winten, ada So Mo Cho, kapten ke-11. Siapa akan diberikan? Aung Munaso, masih Aung Munaso. Kembali ke tengah, ada Miat Kaung Khan, masih Miat Kaung Khan, umpan jauh ke kanan pada Yelin Tet maksudnya, tapi disambut saja oleh Alfreander Dewangga sehingga gagallah tekanan-tekanan yang coba dilakukan para pemain Myanmar. Ida Dewangga lemparan ke dalam Yelin Tet. Siapa yang akan diberikan oleh Yelin Tet? Masih mengambil aba-aba Yelin Tet, pemain senior dari Myanmar. Umpan pendek kepada Miat Kaung Khan. Masih Miat Kaung Khan. Wah, hampir saja berhasil melewati dari hadangan Alfreander Dewangga. Namun gagal serangan yang coba dilakukan oleh Miat Kaung Khan. Ya, menarik kita lihat bagaimana 2 gol yang tercipta oleh tim nasional Indonesia adalah hasil dari pressure mengawali. Berhasil diambil kembali oleh Myanmar tadi, So Mo Cho kepada Pio Pio Tu. Heng Ziar Lin langsung ke depan. Gagal tadi kita lihat Win Neng Tun untuk meraih bola. Tentu saja Indonesia sudah memiliki beban psikologis yang lebih ringan dibanding Myanmar yang harus bisa membalas ketertinggalan ini, Bung Bes. Ya, dengan ini Indonesia akan lebih memiliki kendali pertandingan. Myanmar akan dituntut untuk mencetak gol. Mereka akan coba keluar dari sarangnya, dan di sini Indonesia bisa memanfaatkan ketika Myanmar coba keluar, dan mereka coba memanfaatkan seperti ketika berhadapan melawan Filipina.
Dan tentu saja Myanmar jika harus keluar menyerang, banyak lubang yang tentunya akan ditinggalkan para pemain Myanmar. Dewangga pelanggaran tadi dilakukan oleh Mia Kaung Kan, sehingga tendangan bebas buat Indonesia. Mia Kaung Kan adalah pemain kelahiran 15 Juli 2000 dari klub China Hornbill. Inilah Mia Kaung Kan, memiliki caps 3 dengan 1 gol. Tendangan bebas Indonesia akan dilakukan oleh Mark Anthony Klok. Ya, Mark Anthony Klok, mungkin kalau kita menonton Liga Indonesia, banyak sekali kita lihat aksi-aksinya dia di Liga Indonesia, dan selalu dia yang mengambil bola-bola mati ketika bermain untuk klub asalnya Persib Bandung. Nampaknya ada sedikit clash tadi antara Indonesia, Fahrudin dan juga Son Mo Cho. Son Mo Cho adalah pemain senior dari Myanmar, caps 6 kali dengan saat tampil Rizky Ridho yang mencetak 1 gol lewat tendangan bebas lewat sundulan kepala tadi kemarin saat melawan Filipina. Lakukan sudah Maklok, sundul tadi oleh Kambuaya, namun bola melenceng hanya di samping kiri dari penjaga gawang Piai Pio 2 dari Myanmar. Ya, bisa dimanfaatkan situasi bola mati oleh Indonesia karena kita tahu Myanmar sedikit rentan dengan set piece karena mereka kebobolan 3 dari situasi set piece, 1 ketika berhadapan dengan Filipina dan 2 ketika berhadapan dengan Timor Leste. Mia Kaung Kan tadi kepada Ling Mau Ong gagal. Marcelo Ferdinand, oh cantik sekali tekukan dari Egy Maulana Fikri kepada Witan Sulaiman. Umpan terobos kepada Irfan Johari, masih Irfan Johari, shooting tadi membentur penjaga gawang, disapu lagi oleh Zhao Winted, berusaha dikejar oleh Ten Hein. Apa yang terjadi? Apakah sebuah pelanggaran? Tapi dibiarkan saja oleh wasit Muhammad Hasan Arrafah tadi. Ya, kita lihat pergerakan lagi-lagi dari seorang Irfan Jauhari. Berhasil melewati 1-2 pemain dan melepaskan shooting menggunakan kaki kiri. Tetapi kita lihat pemain asal Persija Jakarta, pemain di bawah asuhan Muli Munial Agency juga masih berada di sana dan hampir mencetak gol pertamanya di SEA Games. Kita lihat Myanmar coba lihat oleh Luin Mo Ong ke kiri, berhadapan dengan Asnawi, angkat ke mulut gawang, ditepi saja oleh penjaga gawang Hernando Ari. Datang lagi tekanan dari Ye Lin Tet, gagal Ye Lin Tet memberikan umpan. Ada Witan Sulaiman, cepat sekali, sangat baik maksudnya kepada Alfreanda Dewangga, gagal tadi. Nampaknya ada pergantian pemain dari Myanmar, nomor punggung 11 masuk menggantikan dia belum mendapatkan informasi. Aunguna So, nampaknya perubahan cepat langsung dilakukan oleh pelatih Popov, Bung Bes. Ya, sepertinya langsung melakukan evaluasi di sana, di mana pemain nomor 11 harus keluar dan masuk pemain nomor 15. Saya rasa ini dia ingin mengantisipasi sisi kiri dari Indonesia, di mana di sana ada Witan Sulaiman yang terus bergerak dan terus membahayakan pertahanan dari tim nasional Indonesia. Witan Sulaiman gagal, Luing Mo Ong, Marcelo Ferdinand, cantik sekali. Sekarang Egy Maulana Fikri, Witan kembali, umpan terobosan cepat di kanan, sangat cepat. Usaha dikejar oleh Asnawi, tapi So Mo Cho lebih dekat tadi dengan bola. Tio Pioto bermain di bawah, sangat berbahaya. Myanmar kini Marcelo Ferdinand, bukan offside. Umpan lagi dikenal Marcelo Ferdinand, shooting. Oh, diblok oleh penjaga gawang tadi oleh Piai Pioto dari Myanmar. Gagal tekanan-tekanan yang coba dilakukan para pemain Indonesia tadi. Marcelino Ferdinand luar biasa sekali, pemain Persebaya Surabaya, melepaskan sebuah tendangan menggunakan kaki kanannya. Dan kita lihat posisinya dia tentu tidak offside karena masih ada 1 pemain belakang dari Myanmar yang masih ada di depan gawang. Pressure ketat coba dilakukan para pemain Indonesia untuk tidak memberikan kesempatan para pemain Myanmar untuk mengembangkan permainan. Tapi nampaknya Indonesia juga melakukan pressure ketat, Bung Bes. Ya, kita lihat Myanmar belum bisa keluar dari zonanya sendiri, di 1/3 lapangannya sendiri belum bisa keluar dari tekanan dari pemain Indonesia. Kita lihat bagaimana banyak sekali kesalahan-kesalahan umpan, banyak sekali salah posisi tadi juga, semestinya offside tetapi masih ada 1 pemain berdiri di belakang. Dan kita lihat sepertinya Myanmar sedikit belum siap dengan tekanan dari yang dilakukan oleh Indonesia. Dan pada para pemain Myanmar untuk bisa mengembangkan permainan.
Sapu lagi Ricky Kambuaya ke depan. Langsung mengarah kepada penjaga gawang Piaipio 2. Arahkan kepada Somo Cho. Masih Somo Cho. Ke tengah. Aungunaso. Masih Aungunaso. Ted Piawai. Dicocor saja kita lihat oleh Asnawi. Gagal tadi Piawai untuk bisa mengontrol bola dengan sempurna. Saya rasa Myanmar sudah mulai melakukan tekanan, kita lihat Bung Ai. Sudah mulai mengambil resiko, dua fullback sangat tinggi. Dan kita lihat bagaimana seorang center back-nya tadi yang membawa bola sampai ke tengah lapangan. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh tim nasional Indonesia dengan menyerang sisi-sisi yang ditinggalkan oleh fullback. Lemparan ke dalam, gagal tadi kita lihat Win Neng Tun yang sudah mencetak 2 gol buat Myanmar di SEA Games kali ini. Lemparan ke dalam, Aungunaso. Di kotak penalti terjadi duel di udara. Luing masih gagal, Ricky Kambuaya umpan langsung pada Egy, kontrol yang bagus berhadapan dengan Somo Cho. Masih Egy, umpan jauh. Oh, bisalah kita lihat ada Marcelo Ferdinand. Gagal tadi Marcelo Ferdinand karena memang kita lihat nomor 3 Heinz Lin langsung memotong pergerakan yang dilakukan oleh Marcelo Ferdinand. Ya, resiko yang diambil oleh Myanmar mencoba mengejar ketertinggalan, hanya menyisakan 2 pemain belakang tadi berhasil dimanfaatkan oleh Indonesia 2 melawan 2. Dan kita lihat, ini sepertinya akan sering terjadi pada pertandingan kali ini karena Myanmar tentu tidak ingin pulang dengan tangan kosong. Ya, tentu saja jika Myanmar gagal melangkah ke babak selanjutnya dan juga buat pelatih Popov, mau terima Myanmar harus kembali gagal di tangan Indonesia, Bung Bes. Ya, mungkin Popov akan menjadi sebuah mimpi buruk buat Indonesia ya. Kita lihat bagaimana dia selalu kalah atas Indonesia, setidaknya sampai menit ke-19 saat ini. Gagal tadi Egy Maulana Fikri. Luin Mo Aung. Lempar ke dalam saja buat Myanmar. Win Neng Tun nampaknya benar-benar bekerja sangat keras, Bung Bes. Ya, Wing Neng Tun 2 gol sudah dia cetak. Selalu tampil bahkan di ajang AFF Suzuki Cup lalu. Selalu menjadi pilihan utama di Myanmar. Ini patut diwaspadai oleh lini belakang Indonesia. Ya, Win Neng Tun memang pemain yang sangat berbahaya buat Myanmar. Pelanggaran tadi terhadap Marcelo Ferdinand yang dilakukan oleh Miat Kaung Khan. Inilah Miat Kaung Khan yang memiliki caps 3 dengan 1 gol. Tendangan bebas buat Indonesia. Tentu saja pertemuan pertama Indonesia dengan Myanmar saat Myanmar masih memakai nama Burma di SEA Games 77 di Kuala Lumpur di perebutan tempat ketiga, tapi saat itu Indonesia tidak mau hadir karena memang sangat kecewa dengan panitia pertandingan SEA Games 77 Malaysia karena dianggap mencurangi Indonesia saat berhadapan dengan Thailand di babak semifinal, di mana pertandingan itu memang terjadi keributan akibat ulah dari wasit Othman dari Malaysia. Bebas Indonesia, Rizky Ridho tadi adalah Popov dari Bulgaria, pelatih berusia 46 tahun. Ya, Bung Ai, selain Wing Neng Tun juga ada Mo Aung Hlaing nomor 7 dari Myanmar yang juga tampil impresif sejauh ini, berhasil memberikan 3 assist, harus diwaspadai oleh lini belakang Indonesia. Alfredo Dewangga lempar ke dalam, banyak pemain Indonesia di area kotak penalti, terlihat Irfan Johari. Arahkan tadi masuk kepada Witan tapi gagal. Marcelo Ferdinand berduel. Ada Miat Kaung Khan. Langsung sepak bola ke depan. Arahkan kepada Wing Neng Tun. Asnawi Mangkualam berduel dengan Ted Piawai. Ada Ricky Kambuaya. Umpan langsung bagus sekali kepada Witan. Arahkan masuk kepada Witan tapi dekat dengan Heinz Lin. Arahkan kepada Maung Maung. Cantik sekali permainan combination play antara Indonesia. 1-2 di sana tadi Witan coba lakukan sebuah back heel. 1-2, 1-2, tetapi masih belum sempurna dan kita lihat Indonesia mencoba menekan kembali serangan balik nampaknya.
Ya, kita lihat Marcelo Ferdinand langsung umpan terobosan masuk kepada Irfan Johari. Terlihat ada Egy berhadapan dengan Somocho. Egy Maulana Fikri berusaha menekuk Somocho namun gagal. Ada Marcelo Ferdinand merebut bola. Berhasil dia melewati Somocho. Angkat langsung kotak penalti tetapi dihadang saja oleh pemain belakang yaitu Mia Kaung Khan dari Myanmar sehingga gagallah tekanan-tekanan yang coba dilakukan para pemain Indonesia namun menghasilkan tendangan penjuru yang kedua. Tentu saja ini peluang yang cukup baik untuk bisa mencetak gol, Bung Bes. Ya, Marcelino Ferdinand, pemain asal Persebaya, umur masih 17 tahun, Bung, tetapi sudah 23 kali bermain untuk Persebaya Surabaya di Liga 1. Tentu ini akan menjadi sebuah modal yang berharga untuk dia, pengalaman yang luar biasa juga, dan saya rasa dia bermain hari ini untuk timnas Indonesia sangat baik. Umpan lagi langsung. Egy Maulana Fikri. Gagal tadi peluang yang sangat-sangat terbuka. Namun sayang gagal dimanfaatkan oleh Egy, sebuah peluang emas, Bung Bes. Ya, saya rasa juga sedikit berpengaruh kondisi cuaca saat ini di Myanmar sana, sedikit gerimis, bola nampaknya sedikit licin dan Egy sudah menyentuh bolanya tetapi karena licin jadi sepertinya keluar ya bolanya. Zhao Winten gagal tadi. Ada Ricky Kambuaya. Asnawi boleh dikuasai para pemain Indonesia dari bawah. Kita lihat Rizky Ridho. Umpan pendek saja. Kontrol yang baik Asnawi. Sangat tenang Asnawi. Kembali kepada Fahrudin. Hernando Ari Sutariyadi langsung mengepung para pemain Myanmar. Tendang bola ke depan, ada Marcelo Ferdinand. Sundulan yang tidak terarah tadi Marcelo. Ada Mia Kaung Khan, maksudnya Ted Hein So, Ted Piao Wai, Luin Mau Ong, Mong Mong Luin, Ted Piao Wai, Aung Unasho, masih Aung Unasho, Ted Piao Wai, sudah kepada Win Neng Tun, namun gagal. Bola kembali keluar lapangan pertandingan. Meskipun Myanmar berusaha mengepung pertahanan Indonesia, tapi terlalu mudah untuk digagalkan para pemain Indonesia, Bung Bes. Peluang yang mereka berhasil manfaatkan, tetapi ketika berhadapan dengan Indonesia, kita lihat Indonesia sangat rapat. Mong Luin, masih Mong Luin, umpan daripada Aung Unasho, masih Aung Unasho pada Mong Luin lagi ke kotak penalti, berbahaya lagi, shooting langsung ada Win Neng Tun, bola terlalu jauh nampaknya. Meskipun Win Neng Tun berusaha memprotes keputusan wasit, tapi wasit asal Jordania Muhammad Hassan Arafah tetap menunjuk bahwa bola tadi sudah keluar dan menghasilkan tendangan gawang saja buat Indonesia. Ya, kontrol yang tidak sempurna dari Win Neng Tun. Tadi kita lihat dia sudah melihat adanya peluang untuk melakukan tembakan, tetapi dia kontrol lagi, dia sentuh lagi, dan akhirnya Indonesia sudah reposisi, sudah organisasi, dan akhirnya tertutup. Akhirnya dia mengincar sudut yang lebih jauh dan akhirnya tidak gol. Apa yang telah terjadi? Wasit Muhammad Hassan Arafah apakah memberikan kartu? Sepertinya ada sampah yang masuk, Oh, Bung. sampah. Dibuang keluar oleh wasit karena berpotensi mengganggu jalannya pertandingan. Pertandingan kembali dilanjutkan dari Rizky Ridho masuk kepada Irfan Johari. Berusaha mengejar. Tapi ada perbedaan antara Irfan dengan Muhammad Ridwan ya, Bung Bes. Ya. Ridwan lebih stylish dibanding Irfan yang lebih gigih untuk Ya. merebut bola. Betul sekali, Ridwan juga kita tahu memiliki postur yang lebih besar, juga lebih cocok sebagai target man karena postur yang lebih besar dan mempunyai kemampuan heading yang cukup baik. Tetapi Irfan Johari kita lihat dengan kaki kirinya memiliki sedikit lebih banyak dari skill di situ. Marcelo Ferdinand, shooting Marcelo. Gagal tadi. Berusaha meliuk-liuk melewati 1, 2, 3 pemain dari Myanmar. Namun gagal. Sebuah aksi individu yang sangat baik. 1, 2, 3. Gagal tadi, Bung Bes. Buah aksi yang sangat menarik dari Marcelo Ferdinand. Ya, tentu Marcelo Ferdinand sudah terbiasa mencetak gol. Di Liga 1 sudah 4 gol dia cetak, 7 assist juga dia sudah berikan kepada rekan setimnya. Dan saya rasa di usia yang 17 tahun yang masih sangat muda sekali, dia mempunyai masa depan yang sangat cerah, Bung, di tim nasional Indonesia. Mong Luin digagalkan dari Mark Klok, di Rizky Ridho. Ada Mark Klok kembali. Umpan ke depan, tidak ada satupun pemain Indonesia. Dan Piao Tu pendek saja kepada Hein Ziar Lin. Ada Mia Kaung Khan. Masih Mia Kaung Khan, hampir saja terlepas pada Luin Mau Ong. Masih Luin Mau Ong. Umpan terlepas dari Mong Luin. Berbahaya. Sangat bebas. Oh, Win Neng Tun.
Oh, nampaknya offside, Bung Bes. Apakah benar-benar offside? Karena tapi terlihat memang asisten wasit 1 Romi Taan dari Syria mengangkat bendera. Tapi meskipun offside, Indonesia harus hati-hati dengan pergerakan-pergerakan dari pemain Myanmar. Memang offside, Bung Bes. Ya, harus hati-hati karena kita lihat pergerakan tanpa bola dari Win Naintun di sana tidak dijaga dari sisi kanan, berhasil melepaskan tendangan. Walaupun akhirnya offside, Indonesia harus hati-hati Ya, setuju karena sekali. Myanmar belum selesai. Ya, setuju sekali. Indonesia tentu saja tidak boleh terlalu membiarkan para pemain Myanmar untuk terus berkembang. Oh, tendangan yang tidak sempurna dari penjaga gawang Hernando Ari Sutaryadi. Saya catat sudah 3 kali direct play langsung dari area kiper ke depan long Indonesia. Tidak ingin mengambil resiko bermain di area sendiri. Lempar ke dalam Aung Wunaso. Win Naintun, Luin Moong, langsung kembali kepada Mong Luin, arahkan pada Watit Piawai, namun gagal tadi karena memang cepat Indonesia langsung melakukan blok, khususnya Rizky Ridho. Lempar ke dalam Aung Wunaso, siapa yang akan diberikan, umpan langsung, arahkan kepada Mong Luin, gagal Mong Luin untuk bisa mengontrol bola dengan sempurna karena memang mendapat pengawalan yang sangat ketat dari para pemain Indonesia tadi, Bung Bes. Ya, sangat baik kita lihat tadi bagaimana Indonesia ketika Myanmar menguasai bola. Bukan hanya 1 pemain Indonesia yang mendekat, tetapi 2 pemain tadi yang melakukan double, melakukan pressure di sana untuk mencegah Myanmar progres. Herzia Lin tadi, ada Irfan Johari, pendek saja kepada Marcelino Ferdinand. Berusaha dia melewati Luin Moong, gagal. Kini Luin Moong, umpan terobosan. Witan Sulaiman berdua dengan Luin Moong. Gagal juga kita Maklok. Ada Mia Kaung Khan, masih Mia Kaung Khan. Umpan masuk kepada Win Naintung, namun bola terlalu deras sehingga sulit dikejar tadi oleh Win Naintung. Sehingga gagal tekanan-tekanan yang coba dilakukan para pemain Myanmar. Ya, ketika cuaca sedang hujan, apalagi hujannya deras sampai bisa menggenangi lapangan, ini bisa berakibat kepada bola, Bung Ahai, di mana aliran bola akan lebih berat, di mana pemain akan merasa lebih berat juga ketika berlari karena kita lihat akan semakin berat tentunya dari kondisi lapangan. Ya, Myanmar sendiri adalah mantan raja sepak bola Asia Tenggara dengan 5 gelar SEA Games di bawah Malaysia yang sudah meraih 6, sedangkan paling banyak adalah Thailand dengan 16 gelar, Indonesia baru 2. Kini tendangan coba dilakukan oleh Witan Sulaiman. Masih Witan berhadapan dengan Ted Hein So. Indonesia kini Egi Maulana Fikri, Ricky Kambuaya berusaha melewati Somo Cho, gagal. Kini ada Luin Moong, masih Luin Moong sendirian, langsung terobosan dari maksudnya kepada Win Naintun, tapi dipotong saja kita oleh Fahrudin. Ada Hernando Ari Sutaryadi, umpan bola ke depan, kontrol yang baik dari Asnawi Mangku Alam, pendek saja kepada Ricky Kambuaya, masih Ricky, umpan melebar, arahkan kepada Alfred Dewangga. Kembali Alfred Dewangga mendapatkan sodoran umpan yang tidak sempurna dari rekan-rekannya, Bung Bes. Ya, kita lihat Alfred Dewangga mempunyai postur badan yang tidak kecil, tetapi posisinya adalah fullback. Saya rasa dia akan banyak melakukan overlap di sana dan bisa memanfaatkan posturnya untuk melakukan bola-bola atas. Zhao Winten menerima umpan dari Mia Kaung Khan, umpan pendek pada Zerlin, melebar ke kanan pada Aung Wunaso. Aung Wunaso pada kita lihat Mong Luin, Mong kepada Mia Kaung Khan, Mia kepada Zhao Winten, masih Zhao Winten melebar dia ke kiri pada Somocho. Somocho arahkan kepada Win Naintun, siapa akan diberikan? Masih Luin Moong ke depan, arahkan kepada Mong Luin, umpan terobosan berbahaya tadi maksudnya kepada Win Naintun, tapi bola langsung mengarah kepada penjaga gawang Hernando Ari Sutaryadi. Harus berhati-hati tim nasional Indonesia, jangan memberikan momentum kepada pemain Myanmar yang sudah mulai melakukan combination play di tengah. Dan kita lihat pergerakan dari Mol Aung Luin, nomor 7 dari Myanmar, melakukan sebuah umpan yang sangat baik ke lini tengah yang berhasil diteruskan oleh rekan-rekannya. Harus diwaspadai. Naik kaki dari Egi Maulana Fikri yang belum jelas musim depan apakah masih bermain buat Senica atau tidak. Aung Wunaso, lemparan ke dalam dari Myanmar.
Semakin maju, Bung. Semakin maju dibiarkan saja oleh wasit Muhammad Arafah. Marcelo Ferdinand berduel dengan Mia Kaung Khan ke kiri kepada Win Neng Tun, berhadapan dengan Asnawi. Masuk Win Neng Tun, sangat cepat pergerakan dari Win Neng Tun, Bung Wes. Ya, karena kita lihat dia bergerak di posisi sayap kiri di sana dan mencoba bermain menusuk. Tetapi kita lihat Asnawi juga cukup rapat penjagaannya, jadi dia memilih untuk passing ke rekannya supaya bola tidak cepat hilang. Zhao Winten ke kiri pada Ted Heinso. Somo Cho, Mia Kaung Khan, masih Mia Kaung Khan kepada Hein Ziarlin, masih Hein Ziarlin, langsung memberikan umpan tadi kepada Zhao Winten, namun gagal. Ada perubahan yang terlihat agak signifikan dari Myanmar. Mereka ingin bermain lebih cepat lagi, Bung Bes. Ya, mereka ingin bermain lebih cepat dan justru yang saya lihat adalah tim nasional Indonesia malah semakin mundur posisinya, Ya, semakin bertahan. Setuju. Akhirnya Myanmar mendapatkan space, mendapatkan ruang di sana. Akhirnya mereka bisa progres dengan mudah di lini tengah dan akhirnya bisa sedikit mendikte permainan. Semakin turun, semakin rendah pertahanan Indonesia. Egy Maulana Fikri berada dalam posisi offside tadi. Umpan langsung dari Rizky Ridho. Egy Maulana Fikri sudah 3 gol dia cetak pada gelaran SEA Games kali ini. Pemain yang sangat berbahaya, bisa bermain di beberapa posisi, bisa bermain sayap, bisa bermain juga nomor 10. Mia Kaung Khan dari tengah kepada Somo Cho. Masih Somo Cho. Siapa yang akan diberikan? Masih mencari rekan. Cukup rapat para pemain Indonesia. Maung Luin. Masih Maung Luin. Arahkan kepada Zhao Winten. Gagal tadi. Alfredo Dewangga. Egy Maulana Fikri. Masih Egy. Didorong saja oleh Aung Unaso. Sangat agresif permainan dari Myanmar. Coba menekan Indonesia di sana. Mereka ingin menguasai bola. Coba menekan Indonesia di area pertahanan Indonesia sendiri. Ya, setidaknya memang ada sedikit perubahan ya, Bung Bes. Ada semakin pelan permainan yang dilakukan para pemain Indonesia. Semakin lambat. Juga saya mengamati beberapa kali Indonesia kalah dalam duel di sekitar menit 20-an, menit 30-an pada babak pertama ini. Sudah mulai sering kehilangan bola, mulai passing-passingnya sudah mulai tidak connect seperti pada awal-awal babak pertama tadi. Ya, selain itu memang Myanmar sedikit mempercepat dan memperketat pressure yang dilakukan para pemainnya kepada tim Indonesia, sehingga terlihat pertahanan Indonesia sedikit mundur. Tendangan bebas buat Indonesia adalah Popov dari Bulgaria, pelatih Myanmar yang telah menukangi sejak tahun 2019. Hernando Ari Sutaryadi arahkan pada Marcelo Ferdinand, berdua dengan Aung Unaso, bukan sebuah pelanggaran. Luin Mo Ong, siapa akan diberikan adalah Ted Piawai, Ted Heinso, masih Ted Heinso, kembali ke belakang, arahkan kepada kita Mia Kaung Khan, masih Mia Kaung Khan, maksudnya tadi memberikan umpan kepada Ted Piawai, namun gagal. Kini tekanan cepat lakukan, umpan terobosan sangat baik, arahkan kepada Irfan Johari, berhadapan dengan Zhao Winten, masih Irfan Johari, gagal direbut tadi oleh Zhao Winten, sangat disayangkan. Upaya yang coba dilakukan para pemain Indonesia kembali gagal. Kini Luin Mo Ong, umpan terobosan cepat, arahkan kepada Maung Luin, gagal tadi, tapi jatuh dari kaki para pemain dari Myanmar. Luin Mo Ong, masih Mo Ong, umpan ke tengah, ada Ted Piawai, umpan ada Maung Luin, masih Maung Luin, ada Mia Kaung Khan, ada Luin Maung Luin lagi, berhasil melewati Marcelo Ferdinand, umpan terobosan sangat berbahaya kepada Zhao Winten di kotak penalti. Siapa akan diberikan? Arahkan, ada Ted Piawai tadi, gagal. Peluang yang sangat terbuka diraih para pemain Myanmar. Jangan dibiarkan, Bung Bes, jika terus begini tentu saja sangat membahayakan pertahanan Indonesia. Ini peluang yang sempat diraih oleh pemain Myanmar yang lain adalah Win Niang Tun tadi, sama persis bagaimana sayap kanan mencoba menekan dan melakukan yang dinamakan dengan cutback. Di sana free, dia melakukan shooting, tetapi kita lihat agresivitas dari Ricky Kambuaya berhasil menyelamatkan Indonesia. Ya, tendangan dari Ted Piawai tadi berhasil digagalkan oleh Ricky Kambuaya, namun menghasilkan tendangan penjuru buat Myanmar. Ted Piawai sudah 1 gol dia di SEA Games kali ini. Golnya diciptakan ketika berhasil menang 3-2 berhadapan dengan Timor Leste.
para supporter Indonesia di Stadion Vetri, Kota Putau, di luar kota Hanoi tentu saja. Egy Maulana Fikri harus turun jauh ke bawah untuk membantu pertahanan. Satu Myanmar, tendangan penjuru berbanding 2 milik Indonesia. Terlihat kapten kesebelasan Soh Mo Cho berada di kotak penalti. Dapat kawalan ketat dari para pemain belakang Indonesia dan juga Mong Mong Luin. Mendekati penjaga gawang Hernando Ari Sutaria. Ada 3 pemain Myanmar di gawang Indonesia. Mendekat kita Zhao Win Ten. Tendangan penjuru dilakukan sudah, pendek tadi datangnya. Bisa dikejar oleh Maklok. Gagal Maklok untuk meraih bola. Ten Hein So pada Zhao Win Ten. Masih Zhao Win Ten pada Miat Kaung Kan. Masih Miat Kaung Kan. Kuasai bola sepenuhnya Miat Kaung Kan. Umpan masuk ke depan. Arahkan dari kepada kapten kesebelasan Soh Mo Cho, gagal. Luin Mau Ong. Masih Luin Mau Ong. Arahkan bebas. Mong Mong Luin. Shooting Mong Mong Luin. Diblok tadi oleh penjaga gawang Hernando Hari Sutaryadi. Kembali tekanan. Luin Mau Ong. Shooting lagi Mau Kaung Kan. Ditapis saja oleh penjaga gawang Hernando Ari Sutaryadi. Nampaknya para pemain Indonesia agak sedikit longgar di akhir-akhir babak pertama ini, Bung Bes. Sudah mulai nampak kelelahan, Bung. Saya lihat beberapa kali bola yang jatuh di kaki pemain Indonesia berhasil direbut kembali oleh Myanmar. Dan kita lihat bagaimana Indonesia masih kesulitan untuk mengeluarkan bola dari area mereka. Luing Mo Ong, tendangan penjuru berbahaya. Hampir saja kita lihat ada Zhao Win Ten. Belum keluar, jatuh di kaki para pemain Myanmar lagi. Ada Aung So, umpan ke kotak penalti. Ada kepada Soh Mo Cho, ada Egy Maulana Fikri. Langsung kepada Marcelino Ferdinand. Masih Marcelino Ferdinand. Umpan langsung cepat kepada Egy Maulana Fikri. Egy Maulana Fikri, siapa yang akan diberikan? Masih Egy. Angkat Egy. Ada Kambuaya. Kambuaya kontrol. Kambuaya, shooting langsung. Emultan Sulaiman gagal. Kena ada Zhao Win Ten. Masih Zhao Win Ten. Dilanggar saja kita lihat oleh Ricky Kambuaya. Ya memang pelanggaran, tapi saya rasa cukup beralasan untuk melakukan pelanggaran tadi kita dari Ricky Kambuaya, Bung Ya, Bes. biasa kita sebut dengan sebutan tactical foul untuk mencegah lawan progres. Akhirnya seorang pemain melakukan pengorbanan di sana, mengambil resiko, bisa saja kena kartu kuning. Untuk mencegah lawan untuk progres, dia lakukan pelanggaran. Ada Zhao Win Ten, kembali Myanmar coba melakukan tekanan dari tengah, langsung ke tekanan Luin Mau Ong, sudah gagal tadi Mau Luin, sehingga kembali lempar ke dalam buat Myanmar. Nampaknya tekanan coba terus dilakukan waktu di babak pertama ini, semakin memforsir serangan yang dilakukan para pemain Myanmar tadi lewat oleh Mau Luin, kembali gagal karena dihadang oleh Alfiander Dewanga. Mong Luin terus mendapat perlawanan ketat dari Dewanga. Ada Wonosho tadi, umpan langsung. Kembali kepada Zhao Win Ten. Kembali tendangan penjuru didapat oleh Myanmar di akhir babak pertama ini. Ya, bukan tanpa perlawan Myanmar. Kita lihat beberapa peluang sudah diciptakan. Shooting dari Miat Khan gagal karena memang diblok tadi oleh pemain Indonesia. Lemparan ke dalam kembali. Ada Ten Hein So, ada Mong Luin, masih Mong Luin. Siapa akan diberikan ke tengah? Arahkan kepada Heinz Zerlin, ada Witan Sulaiman. Kambuaya jatuh lagi di kaki Witan. Umpan jauh, maksudnya kepada Egy Maulana Fikri. Tapi umpan yang tidak sempurna dari Witan Sulaiman langsung mengarah kepada penjaga gawang. Kini Lon Mau Ong, umpan terobosan langsung kepada Win Neng Tun. Gagal, ada Asnawi. Dikontrol dengan sangat baik, didelay saja oleh Asnawi. Kini ada Rizky Ridho, coba mempressure tadi para pemain Myanmar. Ada Dewanga, kontrol bola, Dewanga, umpan langsung ke depan, arahkan dari sudah kepada Marcelino Ferdinand. Sangat cepat sekali kita lihat, berusaha mengejar Marcelino Ferdinand, lolos sekali kita oleh Zhao Win Ten ke tengah, umpan kepada Kambuaya, shooting Kambuaya, gagal tadi Kambuaya, padahal pulangnya sangat terbuka. Ya, koneksi sesama dari Persebaya Surabaya tadi, pergerakan dimulai oleh Marcelino Ferdinand dan memberikan umpan langsung ke tengah yang di sana sudah ada Ricky Kambuaya. Luar biasa, kaki kanan tetapi masih on target. Kembali Myanmar dari Win Neng Tung kepada Ten Hein So, ke belakang kepada Soh Mo Cho, Zhao Win Ten, Mong Luin, masih Mong Luin kepada Luin Mau Ong.
jatuh di kaki Aung Gunnaso Mongluin kepada Ted Piawai, gagal tadi Luing Moong, umpan langsung dicocor saja tadi Witan Sulaiman oleh Mongluin, gagal tekanan yang coba dilakukan para pemain Indonesia, sedikit agak frustasi nampaknya para pemain atau pelatih dari Myanmar ini, Bung Bes. Ya, kita lihat mereka harus tertinggal 2 gol, tetapi ini bukan pertama kalinya Myanmar tertinggal dalam pertandingan. Kita tahu juga ketika berhadapan dengan Filipina juga mereka sempat tertinggal dan akhirnya berhasil menang. Sangat cepat tadi Wing Nentun digagalkan oleh Asnawi. Berusaha dikejar oleh Wing Nentun langsung ke depan, arahkan kepada Kambuaya. Gagal Kambuaya untuk meraih bola karena memang bola terlalu cepat dan terlihat para pemain Indonesia memang agak sedikit kelitihan. Apakah memang jeda sehari yang sangat-sangat berat untuk dilakukan para pemain Indonesia ini, Bung Bes? Ya, jeda sehari dari pertandingan sebelumnya ditambah lagi hanya 2 pemain yang dirotasi, hanya Ridwan juga dan Abimanyu yang tidak bermain hari ini. Selebihnya pemain yang sama memulai pertandingan dan kita lihat sudah mulai nampak kelelahan di wajah dari pemain-pemain Indonesia. Irfan Johari sangat baik, Marcelino Ferdinand pada Kambuaya, ada Egy Maulana Fikri, Mark Klok kembali ke belakang, ada Rizky Ridho, Ricky Kambuaya melebar dia ke kanan, pelan-pelan kepada Asnawi, pendek saja Marcelino Ferdinand, Mark Klok hampir saja terlepas. Mark Klok, bukan sebuah pelanggaran. Kembali tekanan coba dilakukan para pemain. Oh, Luing Moong, masih Luing Moong, umpan terobosan kepada Ted Henso. Oh, gagal tadi Ted Henso untuk melakukan shooting. Nampaknya perubahan pola juga terjadi ya. Maksudnya Myanmar kini memakai 4 pemain belakang. Di awal-awal babak pertama mereka memakai 5 pemain belakang, Bung Bes. Ya, kita lihat satu gelandangnya sudah mulai naik untuk menyerang dan kita lihat salah satu pemain kunci dari Myanmar, Mo Aung Hlaing, tadi ketika dia menguasai bola itu yang harus diwaspadai oleh Indonesia karena ketika dia pegang bola maka orang yang dia akan berikan umpan kemungkinan besar dia yang akan melakukan syuting. Kembali tendangan gawang yang tidak sempurna dari Hernando Ari. Datang lagi serangan, Luing Moong, umpan kembali, Ted Piawai, Mia Kaungkan. Pendek saja Luing Moong, masih Luing Moong. Oh, disapu saja kita lihat oleh Rizky Ridho. Kini Ricky Kambuaya, pendek saja kepada Witan Sulaiman, dikejar oleh Win Nengtun. Ada Egy Maulana Fikri berhadapan dengan Henso, umpan terobosan sangat baik kepada Witan Sulaiman, berdiri bebas Irfan Johari. Oh, umpan yang tidak sempurna tadi karena memang diblok oleh Heinzer Lin tadi, gagal crossing yang dilakukan oleh Witan Sulaiman. Ya, kita lihat tadi sebuah klasik counter attack yang dilakukan oleh Indonesia. Banyak sekali ruang yang ditinggalkan oleh pemain Myanmar, berhasil dimanfaatkan oleh Witan Sulaiman yang hampir saja memberikan umpan kepada Irfan Johari yang berdiri bebas di area pertahanan Myanmar. Kembali tendangan penjuru Indonesia yang ketiga kalinya, nampak Mark Klok yang mengambil bola untuk melakukan tendangan penjuru. Rizky Ridho nampak ada di area kotak penalti. Ada 5 pemain Indonesia di kotak penalti. Mark Klok lakukan sudah, berbahaya. Marcelino Ferdinand dan gol! Alhamdulillah, 3-0 Indonesia unggul. Gol kedua Marcelino Ferdinand di SEA Games 2022 ini. Setelah sempat mencetak gol ke gawang Filipina di 2 hari lalu, kini mencetak gol lagi ke gawang Myanmar untuk mengubah skor menjadi 3-0 untuk keunggulan sementara Indonesia atas Myanmar. 3-0 Indonesia, kembali gol tercipta dari skema pantulan ya yang dilakukan secara tidak sengaja. Sebuah tendangan keras dari Marcelino Ferdinand berhasil mengenai salah satu pemain dari Myanmar dan bola berbelok dan 3-0 untuk Indonesia. Ya, Marcelino Ferdinand benar-benar menjadi pemain muda yang sangat menjanjikan buat Indonesia. Dan juga dipersiapkan tentu saja tim nasional ini bersama Ferdinand ke ajang kualifikasi Piala Asia. Dan nampaknya wasit dari Jordania, Muhammad Hasan Arafah, telah meniup peluit panjang tanda berakhir pertandingan babak pertama Indonesia melawan Myanmar pada grup A cabang sepak bola SEA Games 2022 dengan skor sementara 3-0. Nah, pemirsa, kami akan kembali ke studio bersama Bung Bes dan juga Feni.